Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT, di mana di pertemuan 5 mata kuliah pengambilan dan pengolahan data atau disingkat PPD ini, saya akan menjelaskan mengenai probability distribution atau distribusi probabilitas. Jadi, saya akan lanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu lanjut ke materi distribusi probabilitas secara detailnya. Itu kira-kira inti dari video kali ini. Baiklah, saya langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama adalah Random Variables and Probability Distribution Concept. Variabel acak dan konsep distribusi probabilitas. Jadi mulai dari definisi dulu seperti biasa ya. Yang pertama, a random variable, usually denoted by the symbol X, has a single numerical value determined by chance for each outcome of a procedure. Jadi random variable atau variabel acak ini biasanya dilambangkan dengan simbol X dan memiliki nilai numerik tunggal ditentukan secara kebetulan untuk setiap hasil dari suatu prosedur. Itu kira-kira definisi dari variabel acak ini. Yang kedua, a probability distribution is a graph, table, or formula that gives the probability for each value of the random variables. Jadi sebuah distribusi probabilitas itu adalah grafik, tabel, atau formula yang memberikan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Itu kira-kira hubungan antara random variable atau variabel acak dengan probability distribution, distribusi probabilitas. Oke, cukup jelas ya hubungan antara keduanya. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah mengenai random variables itu sendiri. Jadi random variables itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah a discrete random variable has either a finite number of values or a countable number of values, where countable refers to the fact that there might be infinitely many values, but the value can be associated with a counting process. Jadi ada variabel acak discrete random variable yang memiliki baik nilai jumlah yang terbatas nilai-nilai atau nomor dihitung dari nilai-nilai di mana dihitung ini mengacu pada fakta bahwa mungkin ada tak terhingga banyaknya nilai-nilai. Tetapi nilai tersebut dapat dikaitkan dengan proses penghitungan. Itu kira-kira untuk discrete. Yang kedua, a continuous random variable has infinitely many values, and those values can be associated with measurements on a continuous scale in such a way that there are no gaps or interruptions. Jadi variabel acak kontinu yang kedua. Ini memiliki jauh lebih banyak nilai-nilai dan nilai-nilai tersebut dapat dikaitkan dengan pengukuran pada skala terus-menerus dengan cara seperti punten, bahwa tidak ada kesenjangan atau interupsi. Contohnya seperti gambar sebelah kiri ya. Yang pertama ini adalah counter ceklikan itu untuk menghitung discrete random variable count of the number of movie patrons. Jadi kita bisa menggunakan counter ini untuk menghitung jumlah pengunjung bioskop. Karena jumlah pengunjung bioskop itu pasti nilainya itu kelipatan satu ya, manusia itu. Nggak mungkin dalam bentuk pecahan seperti 1,5 ataupun 2,5 dan sejenisnya. Karena ya walaupun berbadan gemuk sekalipun, itu tetap dianggapnya satu orang. Dan orang kurus pun tetap juga dianggapnya satu orang, bukan setengah ataupun dua orang gitu ya. Itu kira-kira untuk variabel random discrete ini. Yang berikutnya untuk contoh yang kedua, continuous random variable itu the measured voltage of a smoke detector battery. Jadi untuk yang continue itu kita bisa menghitung voltase dari baterai smoke detector atau alat pendetek kebakaran. Ini kan alatnya bakal terus-menerus berubah-ubah kan, secara kontinu gitu. Dan angkanya pun bukan berarti harus 1, 2, 3, enggak, tapi bisa juga 0, dari 0, sampai 9 gitu. Bisa 8,5, bisa 7,5 dan sejenisnya. Untuk persyaratan distribusi variabilitas ini ada dua, yaitu yang pertama, requirement for a probability distribution. 1. Sigma or total Px equal 1, where x assumes all possible values. 2. Px is between 0 and 1 for every individual value of x.
Jadi, persyaratannya ini untuk distribusi probabilitas ini ada dua. Yang pertama adalah sigma Px atau total dari Px ini itu sama dengan 1. Di mana X ini asumsinya adalah semua nilai yang mungkin, possible. Yang kedua, nilai Px itu di antara 0 dan 1 untuk setiap nilai individu X. Itu kira-kira dua inilah persyaratan untuk distribusi probabilitas. Nah, seperti apa sih distribusi probabilitas? Kita langsung masuk ke contohnya ya. Jadi ini, random variables on example random variables on probability distribution. Does this table describe a probability distribution? Apakah tabel ini menggambarkan distribusi probabilitas dari random variable ini? Jadi ada X-nya dari 0, 1, 2, 3 dan Px-nya 0,2, 0,5, 0,4, 0,3. The answer is sigma Px equal P0 plus P1 plus P2 plus P3 equal 1.4 is not equal 1. Therefore, the table does not represent a probability distribution. Jadi kita totalkan Px ini atau probability X ini. P0, P1, P2, P3 yang 0,2 sampai 0,3 ini ternyata totalnya adalah 1,4. Itu bukan 1. Karena itulah tabel ini tidak mewakili distribusi probabilitas. Oke? Itu kira-kira contoh untuk dari probability distribution ini. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. CVD characteristic of a probability distribution. CVD ini sudah saya bahas di minggu kemarin ya. C itu center, V itu variation, dan D itu adalah distribution. Jadi karakteristik CVD dari distribusi probabilitas ada tiga ini. Yang pertama, the first one is mean of a probability distribution, which is mu equal sigma xp x times px. Di mana rata-rata dari distribusi probabilitas ini mu sama dengan sigma x dikalikan px. Lalu yang kedua, the second is variance of a probability distribution. Sigma square equal, this is a letter, ini sigma kecil ya, ini sigma besar. Sigma square equal big sigma x min mu square times px equal sigma x square times px min mu square. Jadi untuk varians dari distribusi probabilitas ini, kita hitungnya dari sigma huruf kecil kuadrat sama dengan sigma atau di sini total dari x min mu kuadrat kali px sama dengan sigma x kuadrat kali px min mu kuadrat. Lalu yang ketiga adalah the third one is standard deviation of a probability distribution. It is sigma equal root from rho square. Jadi ini untuk mencari standar deviasi dari distribusi probabilitas, itu kita mencari sigma ini sama dengan akar dari rho kuadrat. Rho kuadrat yang diakarkan lagi gitu ya. Oke. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini contoh dari probability distribusi probabilitas yaitu binomial probability distribution. Distribusi probabilitas binomial. Jadi by definition, is a binomial probability distribution results from a process or procedure that meets all of the following requirements. 1. The procedure has a fixed number of trials. 2. The trials must be independent from each other. 3. Each trial must have all outcomes classified into two categories. For example, pass or fail, accept or reject, acceptable or defective, etc. And for the last, the probabilities must remain constant for each trial. Jadi, sebuah distribusi probabilitas binomial itu merupakan hasil dari sebuah proses atau prosedur yang memenuhi semua persyaratan sebagai berikut ini, 4 ini. Yang pertama, punten. Nomor 1, prosedurnya harus memiliki jumlah percobaan atau trial yang tetap. Lalu fix ya. Yang kedua, percobaan itu harus independen satu sama lain. Yang ketiga, setiap percobaan harus memiliki semua hasil yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Apakah itu lulus atau gagal, diterima atau ditolak,
lalu dapat diterima atau cacat, defektif, dan lain-lainnya. Lalu probabilitas itu harus konstan untuk setiap percobaannya. Itu kira-kira persyaratan untuk distribusi probabilitas secara binomial ini. Secara matematika atau by definition secara matematikanya seperti ini. Definition of binomial probability distribution. Jadi by definition, PS equal little p. The little p is probability of a success and PF equal 1 minus P equal Q, little q. Little q is probability of a failure. Jadi, kita melihatnya dari PS atau P sukses itu sama dengan P kecil, di mana P kecil itu sama dengan probabilitas sukses atau peluang dari kesuksesannya. Sedangkan ada PF atau P failure itu sama dengan 1 minus P kecil atau dengan kata lain Q kecil ini. Di mana Q adalah kemungkinan kegagalannya. Oke. Lalu N-nya itu adalah fixed number of trials. Jumlah percobaan tetapnya ada berapa? Berapa kali percobaan? X, number of success in N trial, so X can be any integer from 0 to N. Jadi X ini jumlah keberhasilan dalam N percobaan. Jadi X dapat berupa bilangan bulat dari 0 sampai N. Little p, probability of success in one of the N trials. Jadi kalau di sini definisinya P kecil ini probabilitas atau peluang keberhasilan dalam satu dari N percobaan kalau pakainya jumlah N ini. Q, probability of failure in one of the N trials. Probabilitas, jadi Q ini adalah probabilitas kegagalan dalam satu dari N percobaan. And the last is PX, probability of getting exactly X successes from N trials. Jadi PX ini adalah probabilitas mendapatkan X keberhasilan dari N percobaan. Inilah kira-kira definisi matematisnya dari distribusi probabilitas secara binomial. Oke, supaya jelas, kita langsung masuk saja ke example, contoh soalnya. Untuk binomial probability distribution ini. Oke. An unprepared student is doing a 4-question multiple choice quiz by making random guesses. Each question has 5 possible answers, A, B, C, D, E, one of which is correct. We want to find the probability of the student correctly answered 3 out of 4 questions. Jadi, ada seorang siswa yang tidak siap atau belum belajar, ini sedang mengerjakan quiz, di mana bentuknya PG ya. Ada 4 pertanyaan dengan membuat tebakan acak, karena nggak tahu materi ini atau karena nggak tahu jawabannya, karena tidak siap ini ya. Nah, setiap pertanyaan itu ada 5 jawaban atau 5 kemungkinan jawaban, yaitu A, B, C, D, E, sama seperti PG seperti biasanya. Di mana salah satunya itu benar. Di sini, kita ingin mencari probabilitas siswa tersebut bisa menjawab dengan benar 3 dari 4 pertanyaan. Berapa probabilitasnya gitu? Question is, ada 2 pertanyaan. 1. Does this process result in a binomial distribution? 2. If so, identify the values of N, X, P, and Q. Jadi pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah proses ini merupakan distribusi binomial? Yang kedua, kalau iya, tentukan nilai N, X, P, dan Q-nya. Oke, jawabannya saya lanjut di slide berikutnya karena tidak muat ya. Oke, yang pertama, ini untuk pertanyaan pertama. For the first question, we obtain the number of trials is fixed, which is 4. The 4 trials are independent, because a correct or wrong response for any individual question does not affect the outcome of another question. Each of the 4 trials has 2 possible outcomes, correct or wrong. Probability of a correct answer is the same for all trials, 1 per 5, equal 0.2 or 20%. Therefore, this process does result in a binomial distribution. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, data-data yang kita dapatkan adalah jumlah percobaannya itu tetap atau jumlah soalnya itu tetap, ada 4. Lalu 4 percobaan ini sifatnya independen. Karena jawaban yang benar ataupun salah untuk tiap pertanyaan tidak mempengaruhi hasil dari pertanyaan lainnya. Lalu
Masing-masing dari 4 percobaan itu memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu benar atau salah. Probabilitas dari jawaban yang benar adalah sama untuk semua percobaan, 1/5 atau 0,2 atau 20%. Oleh karena itu, proses ini merupakan distribusi binomial karena memenuhi semua persyaratan yang berikut ini untuk distribusi probabilitas binomial ini. Oke, cukup jelas ya. Next, untuk yang pertanyaan keduanya. For the second question, we obtain. The first is, since the number of trials, which is the number of quiz, is 4, n equal 4. The next is, we want the probability of exactly 3 correct response, so x equal 3. The probability of the correct response for one question is 1 per 5 equal 0.2, so p equal 0.2. And the probability of failure is 4 per 5 equal 0.8. So Q equal 0.8. Oke, cukup jelas ya untuk pertanyaan sisanya yang kedua ini. Jadi karena itu merupakan distribusi binomial, distribusi probabilitas binomial, kita menentukan definisi N, X, P, dan Q-nya. Jadi karena jumlah percobaan atau soalnya itu adalah 4, maka N-nya adalah 4 kali percobaan. Lalu probabilitasnya yang kita inginkan adalah 3, yang benarnya itu. Jadi X sama dengan 3. Probabilitas dari correct respon atau dari jawaban yang benar untuk satu pertanyaan adalah 1/5 atau 0,2. Jadi P-nya itu adalah 0,2. Dan terakhir, probabilitas untuk kegagalannya adalah 4/5 atau 0,8. Jadi Q-nya adalah 0,8%. Jadi kemungkinan bisa menjawab satu pertanyaan itu benar dari satu pertanyaan itu adalah 0,2, lalu kemungkinan gagalnya adalah 0,8%. Itulah kemungkinan kira-kira kalau kita menjawab soal dengan random guess atau dengan acak gitu. Hanya 20%. Jadi angka baiknya untuk menjawab pertanyaan, ya kita belajar dulu, kita siapkan yang terbaik supaya bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar tepat. 100% gitu kemungkinan menjawabnya. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Untuk contoh-contoh lainnya mengenai distribusi probabilitas ini masih banyak ya, bisa dibaca di buku Mario Triola. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.